Halo semuanya, saya Raymond Dwi Sustio, NIM A1122200005. Semuanya, perkenalkan nama saya Timan Farudin dengan NIM A1122200063. Halo semuanya, perkenalkan saya Febrian Damayanti, NIM A11220039. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Jusinda, NIM A11122040. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yaser dengan NIM A1112200100. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hukum perdata internasional dan perkara apa saja yang termasuk hukum perdata internasional. Baik, langsung saja. Pernahkah dengar istilah hukum perdata internasional? Mungkin kedengarannya berat, tapi sebenarnya HPI sering banget kita jumpai di kehidupan sehari-hari, terutama di era globalisasi seperti sekarang. Coba bayangkan, seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Amerika di Singapura, atau perusahaan Indonesia membuat kontrak bisnis dengan perusahaan Jepang, atau ada warga negara asing yang meninggal di Indonesia dan meninggalkan warisan di sini. Nah, itu semua contoh masuk dalam ranah hukum perdata internasional karena terdapat unsur asing di dalam hubungan hukumnya. Lalu apa sih sebenarnya hukum perdata internasional itu? Secara sederhana, HPI adalah sekumpulan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melibatkan unsur asing. Unsur asing ini bisa muncul karena perbedaan kewarganegaraan para pihak, tempat terjadinya peristiwa hukum, atau letak objek hukum yang berada di negara lain. Menurut Prof. Sudargo Gautama, salah satu ahli terkemuka di bidang ini, HPI adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang melintasi batas-batas negara. Jadi, bisa dibilang HPI adalah jembatan hukum antar negara dalam perkara perdata, seperti perkawinan, warisan, atau kontrak bisnis internasional. Nah, apa sih tujuan adanya HPI itu? Tujuan utamanya ada 3. 1. Menentukan hukum mana yang berlaku, atau lex talionis. Misalnya, jika terjadi sengketa antara warga negara Indonesia dan warga Jepang, hukum negara mana yang harus digunakan? Yang kedua, menentukan pengadilan mana yang berwenang, seperti apakah pengadilan Indonesia atau pengadilan Jepang yang harus menangani perkara itu. Yang ketiga, menentukan bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan luar negeri di Indonesia. Artinya, kalau ada putusan pengadilan luar negeri, apakah bisa diakui dan dijalankan di Indonesia? Selanjutnya, sebuah perkara disebut mengandung unsur HPI kalau ada elemen asing di dalamnya. Ada 3 kemungkinan unsur asing yang bisa muncul. Yang pertama, subjek hukumnya asing. Misalnya, salah satu pihak adalah negara asing atau badan hukum asing. Contohnya, WNI menikah dengan WNA, atau PT Indonesia menandatangani kontrak dengan perusahaan dari Korea Selatan. Yang kedua, objek hukumnya berada di luar negeri. Misalnya, seseorang di Indonesia memiliki rumah atau tanah di Australia, lalu muncul sengketa kepemilikan. Yang ketiga, peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri. Misalnya, perjanjian jual beli dilakukan di Paris antara orang Indonesia dengan warga Malaysia. Begitu salah satu unsur tadi muncul, maka hubungan hukumnya sudah masuk wilayah hukum perdata internasional. HPI mencakup banyak bidang dalam hukum perdata, antara lain yang pertama, hukum keluarga internasional. Misalnya, perkawinan campuran antara WNI dan WNA, perceraian lintas negara, penentuan status anak hasil perkawinan percampuran, dan pengangkatan anak antar negara. Contoh, seorang perempuan Indonesia menikah dengan pria Australia di Bali, kemudian bercerai di Australia. Pertanyaannya, apakah perceraian itu sah di Indonesia? Nah, ini persoalan HPI. Yang kedua, hukum waris internasional. Misalnya, seorang WNA meninggal dunia di Indonesia dan meninggalkan harta di sini, atau sebaliknya. WNI meninggal di luar negeri dan punya warisan di sana. Pertanyaannya, hukum mana yang harus digunakan untuk mewakili warisan hukum Indonesia atau hukum negara tempat tinggalnya? Yang ketiga, hukum perjanjian atau kontrak internasional. Contohnya, perusahaan Indonesia membuat kontrak dengan perusahaan Jepang. Kalau terjadi sengketa, harus diselesaikan di mana? Apakah pakai hukum Indonesia
atau hukum Jepang. Itulah pentingnya choice of law dan choice of forum dalam HPI. 4. Pengakuan dan pelaksanaan putusan luar negeri. Misalnya, ada putusan pengadilan Singapura mengenai utang piutang dan pihak yang kalah memiliki aset di Indonesia. Agar putusan itu bisa dijalankan di sini, harus diakui dulu melalui mekanisme HPI di Indonesia. HPI di Indonesia berlandaskan beberapa aturan, antara lain Pasal 16 sampai 18 AB atau Ketentuan Umum Perundang-undangan Zaman Belanda. Yang kedua, Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya terkait perkawinan campuran. Yang ketiga, jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui pengakuan putusan luar negeri secara terbatas. Jadi, meskipun Indonesia belum punya undang-undang HPI secara komprehensif, praktiknya sudah diatur lewat peraturan dan putusan pengadilan. Proses penyelesaian perkara yang mengandung unsur asing di pengadilan nasional atau yang dikenal sebagai hukum perdata internasional atau HPI yang memerlukan serangkaian tahapan prosedural dan analitis yang lebih kompleks dibandingkan dengan perkara domestik biasa. Tahapan ini didesain secara khusus untuk mengakomodasi adanya konflik yurisdiksi dan konflik hukum yang menjadi ciri khas perkara lintas batas, serta tahapan ini didesain secara struktural untuk mengatasi kompleksitas perbedaan kedaulatan, di mana pengadilan harus menentukan apakah ia memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Keberhasilan mencapai keadilan substantif dalam kasus HPI sangat bergantung pada ketelitian hakim dalam menjalankan setiap prosedur yang telah ditetapkan. Setiap langkah yang harus diambil dipastikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip HPI universal dan aturan hukum nasional yang berlaku. Kesalahan di tahap awal dapat berakibat fatal, seperti putusan yang tidak dapat dieksekusi di luar negeri atau penerapan hukum yang keliru pada substansi perkara. Oleh karena itu, pengadilan dituntut memiliki keahlian khusus untuk mengelola kompleksitas dokumen dan bukti yang seringkali berasal dari sistem hukum yang berbeda-beda. Prinsip kedaulatan hukum masing-masing negara harus tetap dihormati sepanjang proses peradilan berlangsung. Pengadilan bertindak sebagai forum yang berusaha menyeimbangkan kepentingan para pihak dengan menjaga ketertiban umum nasional. Integrasi antara prosedur hukum acara nasional dengan kaidah-kaidah HPI adalah kunci utama dalam memastikan legalitas putusan. Proses persidangan formal dalam kerangka HPI secara fundamental berbeda karena membutuhkan fase preliminary yang mendalam sebelum masuk ke dalam pemeriksaan substantif. Hakim harus memastikan bahwa ia tidak bertindak melampaui batas kewenangan yang ditetapkan oleh kedaulatan nasional. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah secara tegas menentukan apakah pengadilan domestik memiliki kompetensi untuk memutus perkara. Setelah kewenangan pengadilan ditetapkan, fokus berpindah ke masalah substansi hukum, yaitu memilih sistem hukum mana yang secara tepat dan adil mengatur hubungan para pihak. Keputusan ini akan menjadi fondasi bagi seluruh rangkaian proses selanjutnya, termasuk penentuan hukum yang akan digunakan. Penggunaan titik taut dan mekanisme choice of law menjadi inti dalam navigasi antar sistem hukum nasional. Setiap tahapan memiliki fungsi spesifik dan harus dilalui secara berurutan agar putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi internasional. Hakim berperan sebagai penentu yang harus memastikan harmonisasi antara hukum acara pengadilan dengan hukum material asing yang mungkin berlaku. Prosedur ini juga menuntut hakim untuk mengabaikan atau menolak hukum asing jika ternyata bertentangan dengan norma dasar negara. Keseluruhan tahapan ini berfungsi sebagai filter untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dalam ranah internasional. Tahapan penyelesaian perkara hukum perdata internasional atau HPI pada dasarnya mengikuti proses persidangan di pengadilan, namun ditambah dengan langkah-langkah analitis khusus yang wajib dilakukan oleh hakim untuk mengatasi unsur asing atau foreign element dalam perkara tersebut. Berikut adalah tahapan lengkap penyelesaian perkara HPI, yaitu
Tahap pertama adalah identifikasi unsur asing. Pada tahap pertama ini dilakukan segera setelah gugatan diajukan, di mana hakim mengidentifikasi apakah perkara tersebut termasuk kategori HPI. Identifikasi unsur asing di mana hakim harus memastikan adanya titik taut pembeda, yaitu adanya elemen asing. Contohnya, salah satu pihak berkewarganegaraan asing, kontrak dibuat di negara lain, atau benda terletak di luar negeri. Jika unsur asing tidak ada, perkara diselesaikan dengan hukum perdata nasional biasa. Tahap kedua yaitu penentuan yurisdiksi pengadilan atau choice of forum. Setelah unsur asing teridentifikasi, hakim harus menentukan apakah pengadilan di negaranya berwenang mengadili perkara tersebut. Tahap ini menggunakan titik taut sekunder, khususnya titik taut yurisdiksi. Penentuan kompetensi relatif dan absolut, di mana hakim memeriksa apakah pengadilan memiliki yurisdiksi absolut atau jenis perkara dan yurisdiksi relatif atau wilayah pengadilan. Penerapan titik taut yurisdiksi dengan penentuan yurisdiksi didasarkan pada salah satu kriteria seperti 1. Domisili tergugat atau aktor sequitur forum rei. 2. Tempat benda terletak atau situs jika sengketa mengenai benda tidak bergerak. 3. Pilihan forum para pihak jika ada perjanjian. Tahap ketiga adalah tahap penentuan hukum yang berlaku atau choice of law. Jika pengadilan menyatakan diri berwenang, tahap krusial HPI dimulai, yaitu menentukan sistem hukum negara mana yang harus diterapkan pada substansi perkara. Terdapat 3 kualifikasi, yaitu 1. Kualifikasi. Hakim mengklasifikasi usul hukum yang dihadapi ke dalam kategori hukum tertentu. Contohnya, apakah ini masalah kontrak, waris, atau status personal. Kualifikasi umumnya didasarkan pada hukum pengadilan atau lex fori. 2. Penerapan titik taut primer. Setelah kualifikasi, hakim merujuk pada aturan HPI nasionalnya untuk mencari titik taut primer. Misalnya, nasionalitas atau domisili untuk status personal, lex situs untuk benda, lex soci contractus untuk loan kontrak. 3. Penunjukan hukum asing. Titik taut primer akan menunjuk pada sistem hukum suatu negara, baik negara sendiri maupun negara asing. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap penerapan hukum asing. Pada tahapan ini, hukum asing yang telah ditunjuk, contohnya hukum Malaysia yang mulai diterapkan oleh Pengadilan Indonesia, dapat 4 penerapan hukum asing, yaitu 1. Renvoi, artinya jika ada, di mana jika hukum Indonesia menunjuk ke hukum A, tetapi HPI hukum A menunjuk kembali ke hukum Indonesia atau meneruskan ke hukum C, hakim harus memutuskan apakah menerima atau menolak renvoi. 2. Penerapan lex fori atau prosedur. Hakim harus memisahkan hukum substansial dari hukum prosedural. Hukum acara dan pembuktian selalu tunduk pada hukum pengadilan atau lex fori. 3. Pembuktian hukum asing. Pihak yang berperkara atau pengadilan, tergantung sistem hukumnya, wajib membuktikan isi dan keberlakuan dari hukum asing yang ditunjuk. Hukum asing diperlakukan sebagai fakta yang harus dibuktikan. 4. Uji ketertiban umum atau public policy. Sebelum menerapkan hukum asing, hakim melakukan uji akhir. Jika isi hukum asing tersebut secara fundamental bertentangan dengan prinsip dasar dan moral hukum Indonesia, maka hukum asing tersebut harus dikesampingkan. Tahap yang kelima adalah tahap putusan dan eksekusi. Tahap akhir ini adalah penutupan perkara dan pelaksanaan putusan. Putusan di mana hakim menjatuhkan putusan berdasarkan hukum substansial yang telah diputuskan, bisa hukum nasional atau hukum asing. Eksekusi putusan. 1. Jika pihak yang kalah berada dalam yurisdiksi pengadilan, eksekusi dilakukan sesuai prosedur nasional. 2. Jika pihak yang kalah atau asetnya berada di luar negeri, putusan tersebut disebut putusan asing. Putusan ini harus melalui proses pengakuan dan pelaksanaan di negara asing terkait, sesuai dengan perjanjian bilateral
atau konvensi internasional yang berlaku. Contohnya Konvensi New York pada tahun 1958 untuk arbitrase. Indonesia umumnya tidak mengakui putusan pengadilan asing secara langsung. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tahapan alternatif penyelesaian perkara dalam hukum perdata internasional. Topik ini penting banget untuk dipahami terutama di era globalisasi, di mana hubungan hukum antar negara semakin sering terjadi, baik dalam bidang perdagangan, investasi, maupun kontrak bisnis internasional. Dalam hukum perdata internasional, sengketa bisa muncul antara pihak yang berasal dari negara berbeda. Misalnya, perusahaan Indonesia berkontrak dengan perusahaan Jepang, lalu terjadi pelanggaran perjanjian. Nah, pertanyaannya, bagaimana sengketa itu diselesaikan? Jawabannya tidak selalu lewat pengadilan, karena penyelesaian lewat pengadilan seringkali memakan waktu lama, biaya besar, dan melibatkan perbedaan hukum antar negara. Maka dari itu, muncullah metode alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution atau ADR sebagai solusi yang lebih efisien. Berikut beberapa tahapan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, negosiasi. Tahap pertama adalah negosiasi, yaitu upaya penyelesaian langsung antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Di sini, masing-masing pihak berunding untuk mencapai titik temu dan solusi yang bisa diterima bersama. Negosiasi bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum, kecuali jika hasilnya dituangkan dalam perjanjian tertulis. Contohnya, perusahaan Indonesia dan Jepang melakukan pertemuan untuk membahas kompensasi akibat keterlambatan pengiriman barang. Kalau keduanya sepakat, sengketa selesai di tahap ini tanpa perlu pihak luar. Yang kedua, mediasi. Kalau negosiasi tidak berhasil, bisa lanjut ke mediasi. Dalam mediasi, hadir pihak ketiga yang disebut mediator, merupakan orang netral yang membantu komunikasi dan memfasilitasi kesepakatan. Mediator tidak memutuskan, tapi membantu agar para pihak bisa mencapai hasil yang saling menguntungkan. Kemudian, hasil dari mediasi disebut settlement agreement dan bisa dibuat menjadi akta perdamaian. Secara internasional, hasil mediasi diatur dalam Konvensi Singapura tahun 2019 yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengakuan kesepakatan hasil mediasi lintas negara. Kemudian, yang ketiga, konsiliasi. Tahap berikutnya adalah konsiliasi. Sekilas mirip dengan mediasi, tapi perbedaannya, konsiliator boleh memberikan usulan penyelesaian secara tertulis. Namun, tetap saja hasilnya tidak mengikat sampai disetujui para pihak. Konsiliasi ini sering digunakan dalam sengketa investasi internasional, seperti antara investor asing dan pemerintah suatu negara. Yang keempat, arbitrase. Kalau semua upaya damai tidak berhasil, maka langkah terakhir adalah arbitrase. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi hasilnya bersifat final dan mengikat. Para pihak biasanya sudah menyepakati sejak awal bahwa kalau terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase tertentu. Misalnya ICC atau International Chamber of Commerce di Paris. Yang kedua SEIC atau Singapore International Arbitration Center. Dan yang keempat ada BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk kasus dengan elemen Indonesia. Putusan arbitrase ini diakui secara internasional berdasarkan Konvensi New York tahun 1958 dan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi, secara sederhana, alur penyelesaian sengketa perdata internasional atau ADR bisa digambarkan seperti yang pertama, negosiasi itu merupakan langsung antar pihak, yang kedua mediasi, yaitu dengan bantuan mediator, yang ketiga konsiliasi, yaitu konsiliator membantu memberikan usulan penyelesaian, dan yang keempat arbitrase atau putusan akhir yang mengikat. Pelaksanaan putusan arbitrase bisa dimintakan pengesahan atau eksekuatur di pengadilan. Lalu, apa keunggulan ADR dalam HPI? Mengapa ADR penting dalam hukum perdata internasional? Yang pertama, karena menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara, kemudian menghindari benturan yurisdiksi, yang ketiga lebih cepat, fleksibel, rahasia, dan efisien. Dan yang paling penting, mendukung asas kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip utama dalam hukum perdata internasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau ADR merupakan langkah penting dalam menjaga hubungan hukum antar negara tetap adil dan efisien. Mulai dari negosiasi hingga arbitrase, setiap tahap menawarkan solusi damai sesuai kebutuhan para pihak. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan beberapa contoh kasus hukum perdata internasional.
Kasus yang pertama, kasus IPB dan Amerika. IPB melakukan perjanjian untuk mengirimkan 800 ekor kera ke Amerika. Kera tersebut hanya diambil anaknya saja dan babonnya akan dikembalikan ke Indonesia. Harga per ekor disepakati sebesar 80 juta dan pihak Amerika Serikat hanya membutuhkan anaknya saja dan harus beranak di Amerika Serikat. Namun, ketika posisi pesawat masih di Swiss, seekor kera stres dan lepas melahirkan anaknya. Karena induknya telah dilumpuhkan dan mati, maka dokter hewan IPB menyuntik mati anak kera tersebut karena pertimbangan rasa kasihan. Lawyer Amerika Serikat menuntut IPB atas dasar perlindungan satwa dan dianggap tidak memenuhi prestasi dengan sempurna serta telah membunuh seekor kera. Di satu sisi, kera di Indonesia tidak lebih dari sebagai hama, sedangkan bagi Amerika Serikat merupakan satwa yang harus dapat perlindungan. Bisa kita lihat bahwa fakta-faktanya dari kasus tersebut adalah IPB melakukan perjanjian dengan Amerika untuk mengirimkan 800 ekor kera ke Amerika Serikat. Kera tersebut hanya diambil anaknya saja dan harga per ekornya disepakati 80 juta rupiah. Amerika hanya membutuhkan anaknya saja dan harus beranak di Amerika. Ketika posisi pesawat di Swiss, seekor kera stres dan lepas melahirkan anaknya dan induknya telah dilumpuhkan yang mengakibatkannya mati. Dokter hewan IPB menyuntik mati anaknya atas dasar rasa kasihan. Kemudian, lawyer Amerika Serikat menuntut IPB atas dasar perlindungan satwa dan dianggap tidak memenuhi prestasi serta membunuh seekor anak kera. Anak kera bagi Amerika merupakan satwa yang dilindungi. Baik, kita lanjutkan pada contoh kasus yang kedua yaitu kasus Georgia dan Jackson. Georgia dengan kawannya yaitu Jackson pergi untuk weekend ke Kanada pada tanggal 16 September tahun 1960 dengan memakai mobil Jackson. Mereka semua merupakan penduduk asli New York. Waktu melewati provinsi Ontario, mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan Georgia luka berat. Sekembalinya ke New York, Georgia melakukan tuntutan ganti rugi terhadap Jackson berdasarkan kelalaian. Pada waktu kecelakaan terjadi di Ontario, berlaku suatu undang-undang tamu yang pada pokoknya menentukan bahwa orang-orang yang merupakan tamu tanpa bayaran tidak dapat menuntut kompensasi apapun jika terjadi kecelakaan. Ketentuan demikian tidak ada dalam perundang-undangan di negara New York. Fakta-fakta dari peristiwa hukum tersebut, Georgia dengan kawannya Jackson pergi untuk weekend ke Kanada pada tanggal 16 September tahun 1960 dengan memakai mobil Jackson. Mereka semua penduduk New York. Pada waktu melewati provinsi Ontario, mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan Miss Georgia luka berat. Sekembalinya ke New York, Georgia melakukan tuntutan ganti rugi terhadap Jackson berdasarkan kelalaian. Pada waktu kecelakaan terjadi di Ontario berlaku suatu undang-undang tamu yang pada pokoknya menetapkan bahwa orang-orang yang hanya merupakan tamu tanpa bayaran tidak dapat menuntut kompensasi maupun jika terjadi kecelakaan. Kasus yang ketiga adalah kasus Gianni versus melawan Sutarjo Jono. Para pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah Gianni selaku penggugat yang merupakan badan hukum yang didirikan menurut Undang-Undang Italia dan berkedudukan di Italia. Perusahaan Gianni didirikan pada tahun 1978 oleh seorang desainer terkemuka bernama Gianni Versace. Gianni adalah salah satu perusahaan fashion ternama di dunia. Perusahaan ini mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan produknya yang berupa busana, perhiasan, kosmetik, parfum, dan produk fashion lainnya.
Kemudian pada bulan September tahun 2000, Gianni bekerja sama dengan Sunland Group, sebuah perusahaan terkemuka di Australia. Mereka membuka Palazzo Versailles, yaitu sebuah hotel berbintang 6 yang terletak di Gold Coast, Australia. Saat itu, kepemilikan Forsyth Group dipegang oleh keluarga Forsyth yang terdiri dari Allegra yang memiliki saham sebanyak 50%, Donatella yang memiliki saham sebanyak 20%, dan Santo yang memiliki saham sebanyak 30%. Sampai dengan saat ini, Santo menjabat sebagai presiden perusahaan dan Donatella merangkap sebagai wakil presiden dan direksi kreasi. Gianni selaku penggugat ini menjual produknya ke Indonesia dan merek yang melekat pada produk-produk milik penggugat telah dilindungi oleh hukum Indonesia. Kemudian, pihak tergugat adalah Sutarjo, seorang warga Indonesia yang berkedudukan di Medan. Kasus posisi. Uraian kasus posisi Gianni melawan Sutarjo adalah sebagai berikut. 1. Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek versus. Merek tersebut telah dipakai, dipromosikan, serta didaftarkan di negara asalnya Italia sejak tahun 1989 dan terdaftar pula di 30 negara lebih. Sehingga merek penggugat berdasarkan pasal 6 ayat 1 butir B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dikualifikasikan sebagai merek terkenal, di mana merek yang disengketakan adalah merek penggugat yang telah terdaftar pada kelas 9, 18, dan 25. Tergugat tanpa izin. Penggugat telah mendaftar merek versus yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek penggugat dan merek milik tergugat tersebut terdaftar dalam kelas yang sama dengan merek-merek milik penggugat. 3. Bahwa tindakan penggugat tersebut merupakan itikat buruk yang hendak membonceng keterkenalan merek-merek milik penggugat sehingga tergugat dapat menikmati keuntungan ekonomi dengan mudah atas penjualan produksinya yang membonceng merek milik penggugat. Atas hal ini, seharusnya permohonan pendaftaran merek milik penggugat ditolak berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Uraian posisi kasus di atas menunjukkan bahwa kasus ini merupakan pemboncengan atas merek terkenal yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Fakta-fakta dalam kasus ini, Gianni Versace adalah salah satu perusahaan fashion ternama di dunia. Perusahaan ini mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan produknya yang berupa busana, perhiasan, kosmetik, parfum, dan produk fashion lainnya. Kemudian pada bulan September tahun 2000, Gianni Versace bekerja sama dengan Sunland Group, sebuah perusahaan terkemuka di Australia, membuka Plaza Versailles, yaitu sebuah hotel bintang 6 yang terletak di Gold Coast, Australia. Gianni selaku penggugat ini menjual produknya ke Indonesia. Dan merek yang melekat pada produk-produk milik penggugat telah dilindungi oleh hukum Indonesia. Kemudian pihak tergugat adalah Sutarjo, seorang warga negara Indonesia yang berkedudukan di Medan. Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek versus, yang mana merek tersebut telah dipakai, dipromosikan, serta didaftarkan di negara asalnya Italia sejak tahun 1989 dan telah didaftarkan pula di 30 negara lebih, sehingga merek penggugat berdasarkan pasal 6 ayat 1 butir B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dikualifikasikan sebagai merek terkenal, di mana merek yang disengketakan adalah merek penggugat yang telah terdaftar pada kelas 9, 18, dan 25. Tergugat tanpa izin penggugat telah mendaftarkan merek versus yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat
dan merek milik tergugat tersebut terdaftar dalam kelas yang sama dengan merek-merek milik penggugat, bahwa tindakan tersebut merupakan itikat buruk yang hendak memboncengi keterkenalan merek-merek milik penggugat, sehingga penggugat dapat menikmati keuntungan ekonomi dengan mudah atas penjualan produksinya dan membonceng merek milik penggugat. Atas hal ini seharusnya pemohon atau permohonan pendaftaran merek milik tergugat ditolak berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Oke. Saya akan menjelaskan analisa mengenai kasus dan cara penyelesaiannya. Pada kasus pertama yaitu IPB dan Amerika, yang kedua Babcock dan Jackson, dan yang terakhir Gianni Versan versus Sutarjo Jono. Pada kasus-kasus tersebut kita dapat menentukan hal yang pertama yaitu titik taut primer, titik taut sekunder, dan hukum yang berlaku. Titik taut primer adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang memperlihatkan bahwa kita berhadapan dengan peristiwa hukum perdata internasional, atau faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang memperlihatkan bahwa suatu hubungan atau peristiwa adalah peristiwa hukum perdata internasional. Dalam kasus ini, titik taut primernya adalah kewarganegaraan dari para pihak, di mana pihak penggugat yaitu lawyer berkewarganegaraan Amerika Serikat, sedangkan pihak tergugat yaitu dokter hewan IPB berkewarganegaraan Indonesia. Titik taut sekunder. Titik taut sekunder adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan hukum negara mana yang harus berlaku dalam suatu peristiwa hukum perdata internasional. Dalam kasus ini, titik taut sekundernya karena perjanjian antara IPB dan Amerika Serikat tidak ada pilihan hukum atau pilihan forum yang diatur secara tegas dalam perjanjiannya, maka titik taut sekundernya adalah lebih dari satu, yaitu yang pertama lex loci contractus, hukum tempat dilangsungkannya perjanjian. Yang kedua lex loci solution, hukum tempat dilaksanakannya perjanjian. Yang ketiga lex loci delicti commissi, hukum tempat perbuatan melawan hukum dilakukan. The most characteristic connection, pihak yang lebih menonjol dalam kontrak. Hukum yang berlaku berdasarkan lex loci contractus, maka hukum yang berlaku adalah hukum perdata Indonesia karena perjanjian dibuat di Indonesia. Berdasarkan lex loci solutionis, maka hukum yang berlaku adalah hukum Amerika Serikat karena perjanjian dilaksanakan di Amerika Serikat, yaitu anak monyet yang diperjanjikan harus beranak di Amerika Serikat. Berdasarkan lex loci delicti commissi, maka hukum yang berlaku adalah hukum Swiss karena perbuatan melawan hukum berupa penyuntikan mati anak monyet yang diperjanjikan dilakukan di atas wilayah negara Swiss. Berdasarkan the most characteristic connection, maka hukum yang berlaku adalah hukum perdata Indonesia karena pihak yang paling menonjol adalah IPB Indonesia sebagai penjual kera, karena IPB harus menyerahkan kera, merawat dan menjaga kera dengan baik sampai nanti kera diserahkan kepada pihak Amerika Serikat. Dan dalam perjanjian jual beli, pihak yang paling menonjol atau dominan adalah pihak perjualan, dalam hal ini adalah IPB. Dan kasus yang kedua antara Babcock dan Jackson, taut primernya adalah tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, tempat kecelakaan, yaitu di Ontario. Ini sebagai elemen asing bila ditinjau oleh PN New York. Titik taut sekundernya adalah lex loci delicti commissi, hukum tempat perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dalam kasus ini, hukum yang berlaku adalah pengadilan tingkat 1
memakai Leg Loci Delisi Komisi, yaitu hukum Ontario. Demikian pula dengan pengadilan tingkat 2 pun menggunakan hukum Ontario sebagai hukum tempat terjadinya kecelakaan. Dua di atas masih memakai teori klasik, tetapi di tingkat kasasi hukum yang dipergunakan adalah hukum New York karena kepentingan New York jauh melebihi kepentingan Ontario. Concern dari New York adalah greater and more dimensi daripada interference Ontario. Kasus yang terakhir adalah Gianni Versace SPA versus Sutarjono. Titik taut primer. Dalam kasus ini, titik taut primernya adalah kewarganegaraan yang berbeda dari para pihak, yaitu pihak penggugat Gianni Versace SPA berkewarganegaraan Italia dan pihak tergugat Sutarjono berkewarganegaraan Indonesia. Titik taut sekunder. Dalam kasus ini, titik taut sekundernya adalah Leg Loci Delisi Komisi. Hukum tempat perbuatan melawan hukum dilakukan. Hukum yang berlaku dalam kasus ini, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia sebagai Leg Loci Delisi Komisi karena perbuatan melawan hukum berupa penggunaan merek tanpa izin V2 versi versus yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal di dunia versus Versace klasik V2 dan versus Versace dilakukan di wilayah negara Indonesia. Nah, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa hukum perdata internasional berperan penting dalam mengatur hubungan hukum antar negara di bidang perdata, mulai dari urusan keluarga, waris, bisnis, hingga pengakuan putusan luar negeri. HPI memastikan agar meskipun negara berbeda, keadilan tetap bisa ditegakkan dengan cara yang seimbang dan sesuai asas hukum yang berlaku.